Microsoft Office Outlook atau biasa disebut Outlook. Microsoft Office Outlook adalah sebuah aplikasi pengelola informasi pribadi. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat elektronik atau email. Meskipun begitu, aplikasi ini juga memiliki fungsi seperti catatan, jurnal, jadwal kerja, dan juga kalender. Fungsi Microsoft Outlook ini juga sebagai pengelola email, yaitu membaca email secara offline, mengirim email dengan cepat, mencatatkan email di PC, untuk melakukan jadwal, dan untuk membuat dan mengatur address book atau buku alamat. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fasilitas mail yang bisa kita gunakan untuk menerima email, mengirim email, dan membuka email. Selain itu ada juga kontak yang kita bisa gunakan untuk menyimpan informasi kontak seseorang yang kita anggap penting. Ada kalender dan juga tag yang bisa kita gunakan untuk mengatur jadwal kita atau membuat schedule. Dan juga ada notes yang merupakan catatan elektronik yang bisa kita gunakan untuk mencatat segala hal yang ingin kita tulis. Lanjut kita ke Microsoft OneNote. Nah, ini ada bagian baru 2. Kita mengganti namanya dengan klik kanan, lalu pilih ganti nama, lalu ketik namanya. Misalkan saya ketik to-do list. Setelah itu saya beri judulnya, yaitu jadwal harian. Ini bisa menjadi coretan saya. Microsoft OneNote ini tujuannya memang untuk coret-coretan saja. Misalkan saya gunakan tabel, lalu saya ketik hari-harinya dan apa yang akan saya lakukan. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa menempelkan file. Nih, begini caranya. Nah, lalu pilih open, nanti otomatis terbuka. Nah, ini contohnya. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan paket instalasi dari Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya brosur, kertas kerja, buku, jurnal, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih pada fungsi Microsoft Word. Apa sajakah itu? Yang pertama, membuat dokumen. Microsoft Word berfungsi membuat dokumen yang dapat dicetak di berbagai ukuran kertas. Yang kedua, mengedit dokumen. Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen, baik dokumen yang dibuat dari Microsoft Word itu sendiri ataupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya, ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, penomoran, hingga equation matematika. Nah, sekarang apa saja fitur dari Microsoft Word? Let's check it. Spell check, fitur pengecekan eja pengetikan dokumen yang membantu menghindari dari typo saat menulis dokumen. Fitur tingkat teks, yaitu jenis huruf, ukuran, format huruf, dan lain-lain. Fitur tingkat halaman, yaitu penomoran, indent, paragraf, dan lain-lain. Kemudian, adanya dukungan aplikasi lain atau add-in. Banyak aplikasi lain yang mendukung kinerja Microsoft Word, contohnya PDF Writer, Grammarly, dan lain-lain. Sekarang kita beralih pada manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan Microsoft Word sangatlah banyak, seperti membuat dokumen yang dapat dicetak, membuat buku dengan berbagai format, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, membuat surat dengan lebih cepat, membuat dokumen ilmiah dengan fitur reference untuk mempermudah penulisan ilmiah. Tersedianya beragam template yang dapat diunduh, mempermudah mengedit dokumen yang dapat dibuka kapan saja, dapat digunakan membuat surat yang dapat dikirim berbanyak, serta manfaat lainnya yang tentu berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Langsung saja kita mencoba menulis. Nah, kita dapat menulis sebuah makalah, sinopsis, dan lain-lainnya pada Microsoft Word. Untuk menyimpan, mudah saja kita tekan tombol ini, atau untuk mengeprint, kita dapat mengetik pada print atau control print.
Ada fitur membuat tabel, ada fitur memasukkan gambar, membuat shape atau bentuk, bisa diberi warna, dan masih banyak fitur mengenai Microsoft Word. Ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Excel ini merupakan program aplikasi yang terdapat dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan angka. Microsoft Excel ini memiliki ribbon tab yang hampir sama dengan Microsoft Word. Salah satu hal yang membuat aplikasi Excel cukup terkenal adalah kelengkapan fitur formula dan fungsi yang lebih kita kenal dengan istilah rumus Excel. Ini bisa digunakan untuk memasukkan sebuah rumus. Tinggal pilih rumus yang ingin kita gunakan. Formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu kita dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat, tepat, dan semi-otomatis. Formula Excel bisa kita gunakan dalam perhitungan sederhana sampai kalkulasi yang kompleks, baik untuk data berbentuk angka, data teks, data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut. Ini adalah sebuah tampilan dari lembar kerja Microsoft Excel. Di sini ada angka dan ada huruf. Sekarang kita buka Microsoft PowerPoint dulu dengan Windows plus R. Lalu kita pilih untuk membuat dokumen. Nah, setelah itu kita pilih desain untuk mempercantik dan memperindah slide-nya. Nah, seperti inilah pilihan tema-tema yang disajikan di Microsoft PowerPoint di originalnya. Kalian bisa mendownload tema lainnya di internet ya. Lalu kita tulis di kotak yang besar ini misalnya tutorial Microsoft PowerPoint. Nah, yang kotak kecil ini misalnya nama kelompok. Kita buat slide baru. Terus misalkan yang atas ini kita tulis cara bikin mie goreng serta cara-cara. Kita ketik dulu. Setelah itu kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Lalu kita beri transisi. Ini transisi dari Microsoft PowerPoint 2016. Kita pilih ini. Lalu selanjutnya kita menggunakan yang ini. Nah, ini previewnya. Nah, seperti ini. Baik, kita mulai dari aplikasi yang pertama. Ini OneNote ya. OneNote ini berbasis Windows. Kita bisa lihat dari namanya sendiri yaitu Notes ya. Udah pastilah ini aplikasi berfungsi buat mencatat suatu hal. Tapi di sini lebih canggih. Kita bisa menambahkan suatu PDF, pictures atau file atau tabel. Nanti kita bisa letakkan di blank space ini dan kita bisa memberikan keterangan. Kita bisa mengetik. Nanti kita pun tidak hanya bisa mengetik, kita bisa menggambar pula dengan tulisan tangan kita sendiri. Contoh kita pilih ya warna hitam. Tapi di sini kita disarankan buat memakai hardware yang sejenis iPad atau tablet ya, karena sifatnya touchscreen. Kalau kita menggunakan mouse, hasilnya agak kurang maksimal karena ini agak sulit. Jadi seperti itu penjelasan secara garis besar mengenai OneNote ini. Selanjutnya adalah SharePoint. SharePoint adalah sebuah platform sistem manajemen dokumen berbasis web yang diciptakan oleh Microsoft Corporation. SharePoint digunakan untuk berbagi informasi dan dokumen dari berbagai tipe perangkat, baik dari laptop, ponsel, komputer, ataupun tablet. SharePoint adalah tempat untuk berbagi ide, konten, dan visi organisasi atau perusahaan. SharePoint juga dapat digunakan untuk mengatur, menyimpan dokumen agar meningkatkan produktivitas pribadi, menjaga sinkronisasi tim,
dan menjaga proyek agar tetap di jalurnya. SharePoint adalah tempat mencari ahli, menemukan koneksi dan pusat pengembangan untuk membangun dan menyebarkan aplikasi modern, serta tempat desainer untuk membangun situs web yang menarik perhatian. Secara garis besar, kegunaannya adalah team collaboration, web portals, enterprise search, content management, business integration, business intelligence. Nah, untuk buat situsnya ada dua cara, yaitu situs tim dan situs komunikasi. Perbedaannya adalah jika di situs tim kita bisa mengatur apakah itu private ataupun publik, sedangkan di situs komunikasi itu akan otomatis publik. Private maksudnya adalah hanya orang-orang tertentu saja. Jika kita untuk ke situs tim, yang pertama kita akan membuat nama situsnya dan deskripsi situsnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan anggota jika private untuk siapa-siapa saja yang bisa melihat apa yang kita bagikan. Nah, jika sudah, kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, disinilah kita bisa berbagi dokumen, berbagi foto, atau membuat situs web yang menarik, ataupun berbagi apapun yang kita inginkan, sehingga orang-orang bisa melihatnya, ataupun hanya orang-orang tertentu seperti private tadi. Microsoft Teams adalah aplikasi bagian dari ekosistem Office 365, grup aplikasi yang ditunjukkan untuk aktivitas pekerjaan. Berikut adalah fitur yang dimiliki oleh Microsoft Teams. Pertama, solusi perpesanan yang komplit. Sebagai wadah kerja kolaboratif, fitur perpesanan atau chatting menjadi fitur inti pada Microsoft Teams. Aplikasi ini bisa jadi solusi perpesanan profesional yang terintegrasi dengan ragam perangkat, dengan dukungan pesan berbasis teks, audio, hingga audio visual via video call. Kedua, integrasi penuh dengan Office 365. Office 365 adalah grup aplikasi pekerjaan atau Office Suite berbasis cloud yang bisa digunakan di beragam perangkat. Kalau kamu salah satu pengguna Office 365, Microsoft Teams bisa jadi alternatif pengorganisir ragam kegiatan tempat kerja, komunitas, dan lain-lain. Ketiga, hadir dengan ragam add-in. Ragam add-in dapat disambungkan dengan mudah ke Microsoft Teams lewat Microsoft Store. Keempat, gratis penyimpanan cloud hingga 10 GB. Terakhir, hadir dalam aplikasi Android dan iOS. Open Office Writer. Kenapa? Karena Open Office Writer tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Fungsinya sama juga, yaitu untuk menulis dokumen. Dokumen yang dibuat writer antara lain naskah surat, buku, laporan, berita, browser, dan lain-lain. Nah, yang sedang kita lihat ini adalah tampilan dari aplikasi Open Office Writer. Open Office Writer merupakan salah satu paket instalasi dari OpenOffice. OpenOffice adalah seperangkat lunak perkantoran yang di dalamnya terdapat fungsi pengolahan kata atau word processing, pengolahan lembar atau spreadsheet, pembuatan gambar atau drawing, pembuatan presentasi atau presentation, pengolahan data, web editor, database, dan formula editing. OpenOffice Writer tidak jauh berbeda fungsinya dengan Microsoft Word, yaitu untuk menulis sebuah dokumen. Pada Writer dapat disimpan gambar atau objek lain. Writer dapat juga menuliskan rumus dan membuat tabel seperti di Microsoft Excel pada sistem operasi Windows. Sedangkan Microsoft Word hanya dapat membuat tabel saja. Dokumen Writer secara default akan disimpan dengan format file Open Document dengan ekstensi ODT atau dapat disimpan dengan format lain seperti DOC, HTML, XHTML, dan lain-lain. Berikut adalah fitur yang dimiliki oleh OpenOffice Writer. Fitur yang dimiliki OpenOffice Writer sangat banyak. Pada OpenOffice Writer, memiliki fitur pengolahan kata yang modern, seperti autocorrect, autocomplete, autoformat. Kemudian ada style dan formatting, ada text frame dan linking. Program ini sangat mudah untuk membuat memo cepat, sangat stabil dan mampu untuk membuat dokumen dengan banyak halaman, serta banyak gambar dan judul heading. Beberapa fitur Microsoft Word yang tidak dimiliki OpenOffice Writer. Pertama, grammar checker. Kedua, Word macro. Ketiga, animated text. Kemudian, beberapa fitur dari OpenOffice Writer yang tidak dimiliki oleh Microsoft Word. Pertama, membuat file PDF. Kedua, kesederhanaan. Tiga, membuat XHTML untuk web. Keempat, write macro. Menjelaskan tentang OpenOffice Calculation atau OpenOffice Spreadsheet. Nah, OpenOffice Calculation itu merupakan perangkat lunak pengolah data angka, teks, ataupun formula numerik. Program ini memudahkan pengguna
untuk memanipulasi data mentah yang biasanya berupa tabulasi data menjadi sebuah laporan data yang menarik dan mudah dipahami karena adanya tampilan grafik yang menarik. Open Office Calculation ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Excel. Di sini kita dapat melihat adanya baris yang ditandai dengan angka dan kolom yang ditandai dengan huruf. Nah, di sini juga misal jika kita menekan salah satu sel, pada name box akan tertulis sel apa yang tertekan. Seperti ini A1. Dan jika kita menulis suatu kata, akan tertulis juga pada input line. Jadi, jika seperti ini kita ada salah menulis, kita dapat memperbaikinya di input line dan akan otomatis terganti pada sel tersebut. Untuk fitur-fiturnya, terdapat font name di mana kita bisa mengganti bentuk dari huruf. Terdapat font size untuk mengubah ukuran huruf. Terdapat bold, italic, underline. Ada juga align untuk mengatur para kata-katanya mau diletak di mana. Dan terdapat persen ini merupakan seperti ini. Kita menulis 8. Lalu kita buat persen. Otomatis dia akan langsung ke terdapat persennya. Begitu juga dengan seperti ini, ada desimal. Jika kita membuat 5,6 contohnya, lalu pada di sini kita akan menambah desimalnya. Nah, otomatis nolnya akan bertambah ke belakang, namun pada input line akan tetap 5,6 karena itu sama saja. Di sini juga ada fitur chart di mana kita dapat melihat untuk berbagai jenis chart yang mau kita pilih, ada bentuk bulat, ada bentuk dalam kotak ataupun garis ataupun lainnya yang sangat-sangat menarik untuk kita buat. Nah, perbedaan Open Office Calculation dengan Microsoft Excel ini juga tidak jauh berbeda. Hanya dasarnya saja yang berbeda karena Microsoft Excel itu merupakan Windows dan ini merupakan Linux. Dan juga terdapat fitur-fitur yang tidak terdapat di Microsoft Excel sehingga banyak pendukungnya untuk membuat data kita lebih menarik dari Open Office Calculation ini. Lanjut yang untuk yang presentation ya, jadi yang tadi udah formula. Nah, nanti presentation kalau kita klik ntar akan muncul yang seperti ini. Nah, ini adalah kayak custom dari slide yang akan kita buat. Nanti kita langsung pilih create aja. Nah, nanti kalau kita udah pilih create akan muncul seperti ini tampilannya. Seperti yang kita lihat, ini adalah sangat mirip dengan PowerPoint yang ada di Microsoft Office. Namun dari segi tampilan kita bisa lihat bahwa ini sedikit kalah modern dengan PowerPoint. Namun fungsinya pun tidak kalah modern. Sama ini kita bisa custom slide-nya ada berapa isinya seperti itu. Kemudian fungsinya juga sama. Ini bisa diklik kanan new slide akan muncul. Nah, di sini perbedaan secara garis besarnya kalau kita bisa lihat dari atas nanti. Ini kan ada menu edit, view, insert, format. Terus kalau kita klik, ntar akan ada muncul menu seperti kita klik kanan. Jadi dari atas ke bawah gitu. Kalau misal kita klik yang di PowerPoint, kita pilih view, insert, akan ada muncul kan format yang ada di sini sampai ke kanan jauh di sini. Nah, kalau Open Office ini dari atas ke bawah itu secara garis besar. Untuk segala fungsi editing itu sama. Jadi itu adalah penjelasan mengenai OpenOffice Impress yang segi presentasi dari basis Linux. Nah, selanjutnya kita beralih ke OpenOffice Draw. Misalnya kita akan membuat siklus kehidupan manusia. OpenOffice Draw ini ya bisa digunakan untuk menggambar apapun. Ini saya beri contoh dengan menggunakan siklus.
Ini saya copy paste dulu sebanyak 3 kali, lalu dirapikan dahulu. Nah, setelah itu saya ketik beberapa siklusnya. Nah, ini kita bisa milih beberapa tanda panah di sini. Saya pilih ini, lalu saya copy paste sampai 3 kali. Nah, untuk melakukan rotasi kita klik 2 kali menggunakan kursor di kiri. Nah, seperti ini, lalu putar. Nah, selesai. Nah, kalian pun bisa menggunakan OpenOffice Draw seperti Microsoft Paint. Seperti inilah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OpenOffice, ya khususnya OpenOffice Database. Ini tampilan awal OpenOffice ya, saat kita membukanya, lalu klik Database. Kalau ada pertanyaan kayak gini, tinggal klik next aja, nggak apa-apa, setelah itu di next. Lalu kita tinggal ganti nama sesuai dengan data yang kita buat. Misal, percobaan. Save. Ini tampilan lembar kerjanya ya, ada tabels, queries, forms, dan report. Tabels, kita membuat tabels, tinggal klik create table in design view. Akan muncul seperti ini ya. Misal kita masukkan nama. Di sini ada tipenya yaitu text. Selain itu umur. Tipenya juga bisa diganti. Karena umur kita ganti number. Selain itu misal sekolah. Text ya tetap. Setelah itu di save. Ganti nama sesuai dengan data. Ini klik ya saja apa-apa, menambah ID. Setelah itu klik silang. Nah, di sini ada data yang kita buat tadi. Kalau ingin lihat tinggal klik enter. Nah, detailnya seperti ini. ID, nama, umur, sama sekolah. Itu ada queries, forms, sama report. Forms itu untuk membuat formulir, sama reports untuk membuat laporan. Nah, nanti kita tinggal, kalau untuk queries, forms, sama report, nanti kita tinggal masukin data yang ingin kita ubah. Caranya itu tinggal klik tanda yang ada di sini, gambarnya seperti ini ya, bukan CTRL stop. Terus tinggal masukin data yang kita pilih. Setelah itu, kalau ingin meng-save tinggal klik save. Dan memiliki ribbon tabs yang hampir sama seperti Microsoft lainnya, itu terdiri dari file, edit, view, insert, tools, window, dan help. Ya. Demikian penjelasan tentang OpenOffice Database. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, kita akan jelaskan tentang formula. Ini adalah tampilan dari OpenOffice formula yang bisa kita sebut OpenOffice Math. Tentunya dengan namanya yang Math atau matematika, kita akan mengetahui fungsinya, yaitu adalah untuk membuat rumus formula matematika. Nanti akan ada muncul elemen seperti ini. Jika kita klik view dan nanti ada elemen nanti itu berisi tentang seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita pilih apa yang akan kita buat. Contoh misalnya kita akan nanti akar ya, kita pilih akar, itu ada kodenya SQRT.
SQRT ini ntar ada kurung awal, kita isi misal angka 4, akan muncul akar 4 di blank space yang di atas. Contoh kita nanti akan tambahkan per A per B. Jadi ini nanti akan muncul over. Jadi over itu adalah kodenya per. Kita isi 5 sama yang dalam kurung kurawal kita isi 5 lagi. Ntar akan jadi seperti ini. Jadi itu adalah penjelasan mengenai OpenOffice Math dan yang biasa digunakan untuk formula yang tidak bisa diketik melalui Microsoft Word. Ini nanti di save untuk di copy ke dalam Microsoft Word.